teknovasi, thank you to the future, and future is here. Kita di depan kita sekarang ini adalah printer 3 dimensi yang bisa nge-print bukan cuma 2 dimensi tapi bentuk kanvas seperti ini sudah sekarang sedang di-print begitu. Mas Megan di sini adalah salah satu yang menggunakan PGT 17, 18, 19 FB. Mas kasih namanya simpelan dikit gitu. tapi ini adalah produk karya anak negeri gitu. Mas Megan pakai untuk bikin custom earphone, begitu ya. Kayaknya banyak. Nah, yang untuk yang dari printer ini masih proses prototyping ya. Prototyping ya. Masih belum dipakai untuk klien. Kalau yang sekarang sementara dipakai klien masih model klasik, pakai casting biasa. Oh, oke. Berarti ketika ini prototyping dalam proses penyempurnaan terus ya. Karena Anda adalah tipe yang akan kalau ini udah bagus akan dipatenkan apa dan sebagainya begitu ya. Kalau paten dengan baik. Ya, oke. Tapi ini akan jadi sesuatu yang baru juga begitu kan ya. Baik. Sedang memproses, tetapi kedepannya Pak Surya ini akan dikembangkan lagi. Tadi disebutkan akan pakai casing ya. Sekarang sementara memang bukan sementara, ini ya sudah seperti ini ya. Ini yang orang bisa lihat langsung hasilnya begitu ya. Kira-kira akan ada berapa jenis tipe dalam hal itu, pengembangannya juga akan sampai seperti apa? Ini kan ada Rev B-nya ya. Rev B itu revisi B. Jadi dari awal November tahun 2015 itu pertama kali ketika nyetak itu belum bisa secepat ini. Oke. Kemudian ketika mencetak juga nggak bisa dalam durasi waktu lama. Misalnya 24 jam nyetak gitu, motornya panas, kadang-kadang hang. Jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi kami melakukan improvement yang membuat mencetak 3D itu semakin lebih mudah dan hasilnya semakin bagus. Kemudian hasil cetaknya juga semakin bagus. Printing time-nya juga lebih cepat. Printing time-nya juga lebih cepat. Tadi ada bagian di mana 24 jam bisa hang dan sebagainya. Tapi kalau ini sekarang ini sudah bisa dibeli masyarakat begitu. Berapa lama bisa digunakan untuk nge-print maksimalnya? Let's say 48 jam gitu atau berapa jam? Kalau yang ini saya sudah melakukan ujian di ruang AC ya, seperti inilah ya. Itu saya mencetak selama apapun itu belum ada masalah sama sekali. Belum ada masalah. Saya udah pernah mencoba ini, saya nyetak sekitar 18-24 jam, kemudian nggak saya matikan. Tetap besoknya saya datang lagi, saya nyetak lagi beberapa kali seperti itu. Baik. Jadi ruang AC pengaruh Pak Surya? Ruang ber-AC ya, itu pengaruh? Suhu itu kalau misalnya semua printer 3D ini ya saya bilang, kalau dia kena udara dingin langsung, sedangkan di situ ada panas, dia akan bending. Jadi ada warping istilahnya. Warping ini nanti membuat proses pencetakan 3D ini kurang bagus. Berbeda bentuknya dengan desain. Berarti jika kena angin AC langsung. Tapi kalau misalnya angin AC-nya nggak kena langsung ke printer 3D-nya, nggak ada masalah. Berarti ini masalah setting up alatnya ini gimana pemirsa. Jadi jadi AC-nya jangan dihadapi langsung begitu, karena itu ada berbeda. Kalau suhunya distabilkan berapa? 25, 20 derajat Celcius atau sejuk gitu berapa sih? Saya sih biasanya di 28. Di 28 nggak apa-apa ya. Berarti kalau Anda set AC-nya di 20 asalkan jauh dari ruangannya dan tetap menjaga kesejukannya, hasilnya akan sama dengan seperti yang kita desainkan itu sendiri. 20 nggak apa-apa sebenarnya. Tapi asal tidak langsung ke sini ya, angin dinginnya tidak langsung ke sini. Kalau bahasa Surabaya nggak langsung nyentrong gitu ya. Mungkin lebih bagus nggak pakai AC mungkin Pak Surya. Kalau nggak pakai AC berpengaruh juga nggak panas gitu. Seperti percetakan biasa itu. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Kalau langsung dikasih panas sama dingin itu jadi keluar sendiri. Pemirsa yang sampai kali ini adalah spare part yang ini filenya sudah ada di control panel itu ya. Jadi kalau alat ini sendiri bisa mencetak spare part yang dibutuhkan apabila ada yang aus gitu ya. Jadi itu menariknya. Jadi ketika Anda ada ini spare part ini adalah bagian yang ini, betul? Betul. Jadi kalau ini misalnya ada kerusakan, Anda bisa cetak sendiri. Ada ganti. Tapi ini sudah masuk di bagian ketika Anda beli ini ya. Sudah dapat satu ini. Tapi intinya adalah alat ini bisa mencetak sendiri untuk kemungkinan spare part yang rusak. Gitu. Jadi nggak usah susah-susah.
bisa bikin sendiri. Malah bisa bikin sendiri. Iya. Oh iya benar. Bisa bikin baru lagi. Part-part tertentu punya. Baik. Ini bisa dilihat informasinya di tepatgunatek.net. tepatgunatek.net ya. .net gitu. Partner dari datautama.net.id yang sekarang ini memperkenalkan kita dengan printer 3 dimensi. Produksi luar negeri mencapai sekitar kisaran 2.000 sampai 4.000 US dollar untuk bisa memperoleh printer 3 dimensi ini. Sementara ini adalah produksi anak negeri yang sekarang ini dirilis dengan harga Di bawah 10 juta. di bawah Sekarang 8 juta. sekitar 8 jutaan. Kalau 1.000 US dollar, 1.000 ya. Kalau 1.000 US dollar aja itu sudah 13 juta sekian. Ini di bawah 10 juta. Bandrolnya pun rupiah. Jadi bisa aksesibel untuk Anda yang ya pastinya membutuhkan ini untuk lingkup aktivitas Anda yang membutuhkan arsitek, dari desainer begitu ya, dan sebagainya. Pendidikan juga. Baik. Pengembangan yang terakhir, pengembangan dan harapannya untuk printer 3 dimensi sendiri, Mas Surya. Harapan saya ya, dengan harga yang murah tersebut itu kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk masyarakat Indonesia sendiri akan kebutuhan printer 3 dimensi. Untuk kedepannya mungkin akan ada 2 versi lagi. Yang satunya tadi yang saya sudah sebut, satu pakai casing ya. Terus yang berikutnya itu adalah nanti functional furniture. Functional furniture. Oke, baik. Functional furniture ini bisa di custom-customkan juga gitu ya, difungsikan seperti apa. Jadinya bisa jadi printer 3D tapi juga berfungsi sebagai furniture. Wah, menarik ini. Kita lihat pengembangannya nanti. Baik, terima kasih Mas Mega, terima kasih Pak Surya, terima kasih Bu Ika. Kalau informasinya kurang detail, Anda bisa melihatnya ke www.tepatgunatek.net atau dari datautama.net.id. Kita dapat informasi tentang printer 3 dimensi di kesempatan teknovasi ini, berarti kita semakin dekat lagi ke masa depan yang penuh teknologi ya. Amin. Baik, terima kasih telah bersama dengan kami, saya Mirsa Wardana. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Terima kasih.